Udah? Udah. Oke, sekarang kita mau wawancara dengan Pak Darko. Tukang bubur Pak Lapa, bubur paling enak sedunia yang fana. Alhamdulillah. Kemarin di rumahnya Gilang Dirga, backsoundnya orang lagi ngegerinda, sekarang juga. Gerinda itu Pak, partai Prabowo, Gerinda. Benerin dong Pak Darko, Gerinda itu partai Prabowo. Iya dong, seperti yang saya tahu begitu. Gerindra dong, Pak Darko. Dibenerin. Iya. Oh, aturan gitu ya. Iya. Agak kurang nyambung nih. Iya. Perlu pemanasan dulu Iya, barangkali iya, nih. iya. Oke Pak Darko, sekarang Gimana, jual bubur Cing? udah berapa lama? Saya pertama kenal bubur itu tahun 86, Cing. 86, berarti sekarang udah 34 tahun. Alhamdulillah. Nah sekarang nih, Ya. penjualan buburnya sehari itu bisa berapa mangkok? Ini pingin tahu aja atau pingin tahu banget nih? Pengen tahu banget tuh. Alhamdulillah. Ya Allah. Kalau pingin tahu banget, ini belak-belakan atau Blak-blak, agak samar-samar nih? Ini ditanya tapi nanya lagi, ya Allah, tukang bubur. Alhamdulillah saya 86 udah belajar banyak tentang Sekarang, bubur. sekarang. Berjalannya waktu, dengan berjalannya waktu, step by step gitu kan, dari sedikit demi sedikit. Iya. Alhamdulillah sekarang sih udah agak lumayan sih. Berapa per hari? Kalau hari biasa kalau Ini nggak biasa weekend ya. Makasih lo udah dibawain minum sama Pak Darko. Kalau nggak weekend itu hari biasa standar sih bisa 10 liter, Cing. 10 liter itu berapa mangkok? Rata-rata. Kira-kira berapa ya? Kalau sekitar 300-an lah. 300 mangkok. Saya tahu buburnya Pak Darko itu semangkok 12.000 masih. Ada yang 13, ada yang 12. 13 lah, ya 13. Kenapa emang dibedain? Kalau styrofoam kan beda. Oh beda, ya di mangkok ada 12.000 lah, taruh yang paling murah 12.000. Iya. Biasanya kalau orang makan sama sate-sate, Iya, 2 satenya lah, iya. 14.000 dah, Iya. jadi 14 ribuan ya. Kita bikin 15 rata-rata 15 deh. ya, dikali 300 mangkok, Iya. 4.500.000. Alhamdulillah. 4.500.000. Alhamdulillah. Itu hari biasa. Hari biasa. Kalau weekend 2 kali lipat, Cing. 9 juta. Kurang lebih. Iya, kurang lebih 9 Iya. juta. Kurang dikit lah. Kalau lebih nggak bisa. Iya, iya. Ya, taruh 9 juta ya. 8 deh. Ya, oke deh, 8 juta dah. Oke. 8. Nah, 8 juta ya. Berarti nih ya, maaf ya kalau saya hitung nih. Weekdays itu 20 hari. 20 hari ya, taruh kita 4 minggu deh ya. 20 hari kali 4,5. 90 juta. Itu yang hari biasa. Kalau yang weekendnya 8 juta dikali 8, 64. 90 tambah Pakai kalkulator biar agak jelas sih. 154 juta per bulan omsetnya. Itu baru ini loh sih. Itu belum ada. Pantesan naik Fortuner. Alhamdulillah. Di samping itu kan Allah mempertemukan saya dengan Cing Abdel juga. Lah, hubungannya Ya, apa? pertemanan saya dengan Cing Abdel itu ada pengaruhnya banyak, Cing. Jujur aja. Maksudnya Pengaruhnya banyak banget. Setelah saya Cing Abdel jadi langganan saya, banyak teman-teman Cing Abdel yang penasaran bubur Palapa paling enak sedunia fana itu seperti apa? Seperti kemarin Denny Cagur beserta Nyonya juga. datang ya? Iya, Ya Allah. alhamdulillah. Valentino Jebret, Itu sering. Kemal Palevi, Iya. anak-anak dengan komik juga seri. David Nurmanto. Nurbianto. David Nurmanto mah itu. Gatot. Nurbianto. Oh, David, maaf Mas David, maaf, bukan mau ganti nama, bukan. Cuma kagak kesleo. Iya. Udah banyak lah. Mau Sidik. Mau Sidik, karena dia deket juga. Iya. Terus itu yang pemandu Family 100 ya? Omes. Omes. Tapi datang udah habis ya? Iya, betul. Iya. Ya lah banyak lah yang datang ya. 160 ini saya ngomongin duitnya aja nih, 100. Saya alihkan masih ingat itu aja nih, padahal udah saya alihkan. 164 juta jualan buburnya hanya dari jam 6 sampai jam 9 Jam pagi. 5 kali, Cing. Kalau buka di situ kan jam 6. Setengah 6.
setengah 6 Dari tuh, rumah saya jam 5, Cing. ya beres-beres Ini ya. yang jalanin saya loh, Cing. Yang jalanin saya. Jadi yang jalanin saya. Iya, jam berapa Bu? Jadi Saya dari rumah jam 5. sampai sana Setengah 6. beres segala macam. Udah itu setengah 6 udah beres. Udah beres. Udah. Jadi ininya. Udah. Udah mulai ngelayanin. Siap. Mulai setengah 6 sampai jam Yang sering 9. jam 10. Jam 10 lah telepon. Ini jam 9 tadi saya udah habis. Ini tadi udah habis. Padahal udah ditambahin. Ingat aja cerita aja kata-kata. Padahal tadi. kau tuh ngomongnya luar biasa. Aduh. Eh. Aduh, ini biasanya jam 10 ini jam 9 udah habis nih sekarang saya ini padahal saya udah tambahin udah. Persediaannya. Iya. Karena memang luar biasa ininya. Jadi 3,5 jam, 3,5 jam, 4,5 jam dong dari setengah 6 sampai jam 10. Setiap hari selama sebulan mendapat 164 juta. Tapi yang dilihat orang kan lagi ngelayaninnya aja. Persiapannya Pak Darko. Persiapannya hampir 24 jam, Cing. Hampir 24 jam. Karena orang lihat, ih enak banget jualan cuma Iya, 4 jam. orang tertariknya seperti itu. Dapat 194 juta sebulan. Mm-mm. Tapi persiapannya ternyata 24 jam. Lebih ribet dari yang Cing Abdel bayangkan deh. Benar, 24 jam. belanja. Iya. Ini dari selesai ini aja. Ini Dari selesai jam 10, oke. Ya, anak-anak pulang ngerjain di rumah, saya ke pasar. Jam 10 pulang. Mm-mm. Anak-anak ngerjain di Ngerjain rumah, di kerjaan rumah. apaan? Ada PR. kupas bawang, ada goreng ini, goreng itu, dan lain sebagainya. Bawang merah apa Bersih-bersih. bawang putih? Bawang merah. Berarti yang jahat. Bawang putih yang baik Pulang hati. dari pasar saya taruh belanjaan, dikerjain mereka. Itu nyuci ayam, bersih-bersih, nyuci seledri, goreng yang tadi saya beli, entah itu kacang, entah apa gitu, Ceng. Setelah itu istirahatlah sebentar. Jam berapa itu sampai jam berapa tuh? Biasanya jam 3 mereka selesai. Dari pulang jam 10 sampai jam 3 masih ya, kerja? Iya. Waduh. Dia istirahat tidur, nanti jam 5 dia bangun kerjain lagi. Nonton YouTube-nya kapan kalau gitu? Ya sambil kalau pas bisa aja, Cing. Oh. Kalau pas bisa saya nonton YouTube, terutama Cing Abdel. Saya tonton. Iya. Jam 3 sampai jam 5 tidur. Iya. Jam 5 bangun lagi ngerjain sampai dengan Isya. Sampai Isya. Iya. Isya? Isya selesai tuh istirahat, nanti jam 2, jam 1 udah bangun lagi. Ngerjain lagi sampai jam 5. Sampai jam 5 sampai siang. Sampai berangkat itu. Betul. Oh, ya. Betul. Ya relatif banyak kerjaannya tuh lebih banyak kerja ya daripada Iya, betul, Cing. istirahat tuh Kerjaannya sekitar banyak. ya 4 sampai 5 jam doang. Betul. Memang banyak orang tertarik ini kayaknya enak banget deh. Ya monggo lah kalau memang ini. Ya nggak tahu sih kalau yang partainya kecil ya, Cing. Itu barangkali. Partai kecil tuh maksudnya siapa? Ya kalau yang Partai besar tuh PDIP, Golkar. ya kalau yang Gerindra. bawahnya sedikit 3 liter maksudnya, lagi. Cing. Hah? 3 liter. Yang bawah sedikit. Oh, mungkin tidak sepadet Iya. Itu Kerjanya. anak bahasa saya udah 6 loh, Cing. anak buahnya. Iya. Cing Abdel lihat sendiri kalau weekend kan bisa 9 orang. Kita ke situ semua sibuk semua. Iya benar. Iya, istri saya pun ikut. Oh. Ada yang freelance juga, masih Khusus paduan. nyuci mangkok khusus. segala macem. Ya, jadi kami semua bersembilan itu repot semua. Ya alhamdulillah sih yang pertama rasa syukur sama Allah lah, Cing. Iya. Saya dipertemukan dengan Cing Abdel, Lagi-lagi sponsor-sponsornya ya kan? Ya kan? Iya. Nah ini kembali baru pengen tahu sejarahnya. Ke Jakarta tahun 86. Betul. Langsung jualan bubur. Ya, saya belajar juga bubur dulu, nyuci mangkok dulu lah. Saya karena nggak tahu sih gimana bubur. Saya nyuci mangkok dulu, ngantar bubur dulu pakai nampan. Ya seperti anak-anak buah saya lah. Yang sekarang dilakukan oleh Sikur, Betul. Sidik. Ada ke sini namanya Sidik? Nggak ada ya? Kuri, nggak Kuri. ada. Sidik siapa ya? Si Dimas, Dimas, Diego, Diego, anak saya. Tri, Terus si Mo. Imo. Masih ada sekarang? Masih, Bukan balik Mo Sidik lagi. ya, bukan Mo Sidik. Mo. Ya. Ada banyak lah gitu loh. 194 Itu juta. kok balik lagi ke situ, Cing? Iya, Udah iya, kita bahas yang lain aja lah. 164 juta. Saya tahu Pak Darko mobil ada berapa Pak Darko mobil? Satu sih, Cing. Satu ya, Fortuner putih ya. Iya betul, tadinya Avanza saya juga. Tapi properti banyak banget dia punya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru beli cash di situ
berapa? 805 juta cash. Tanah. Alhamdulillah. Yang belum dibangun. Iya, betul. Karena itu dekat sama lokasi ya? Ya, lokasi dagang kira-kira. Jadi mau dipindahin posko ke situ? Kira-kira 25 meter lah dari. Waduh, udah mantap banget. Jadi bisa buka 24 jam kayaknya. Enggak sih, enggak. Bisa ya? itu kan di dalam. Hah? Di dalam kan itu. Enggak, maksudnya jadi yang di pangkalannya bisa 24 jam karena deket. Oh, enggak bisa, bisa sih. juga. Iya, itu ada aturan. Karena ada yang 24 jam jualan bubur. Iya, tapi di situ aturan kan di depan masjid nggak boleh lebih dari jam 9 sih. Oh, malam. Mm-mm. Oh, iya. Itu baru satu tuh tanah kosong. Iya. Ini belum yang ngomongin yang di kampung, yang di Jakarta. Di tempatnya sekarang punya 2 rumah yang dikontrakin. Kok 2 sih, Cing? 3 kan? 7. Pintu. 7. 7 pintu. Mm-mm. Enggak, maksudnya itu Oh, bangunannya. lokasinya Iya. ada 3. Tuh, RT 3. 11, 12, 13. Tuh. 7 pintu kontrakan. Rumah? Rumah ada 3 bangunan berarti kan? Iya. Ada 3 bangunan ya, RT 11, RT 12 13. sama 13 sama RT-nya ini. Ntar mau dibeli dari Saya takutnya kalau ya Cing Abdul terlalu banyak tahu tentang dapur tukang bubur, lama-lama jadi tukang bubur bener ya. Dia kalau mau diomongin uang nggak mau, diomongin rumahnya dia mau. Gue bilang 2, dibilang 3. Iya. Itu dikontrakin. Iya. Nah anehnya kalau masih bener terjadi ya, Pak Darko juga masih kontrak, bener? Betul. Tuh, Betul. bisa begitu ya? Dari mbahnya gitu, suruh begitu. Oh, Pak Darko ini masih ngontrak untuk base camp buburnya, untuk masak buburnya, Iya. untuk ini. Yang saya kesana itu yang ngontrak Iya, tuh. betul. Yang punya Pak Darkonya di depannya, Di belakang. di belakangnya. Jadi Pak Darko ngontrak berapa pintu? 2. 2 pintu buat tidur dan Masak. masak. Anak-anak tidur di mana? Itu yang dikontrakan itu. Di situ juga. Pak Darko Di rumah sendiri. Di pinggir komplek kejaksaan. ada lagi, Ada lagi. beda lagi. Beda lagi. Jadi 4. Yang apa tuh? Jadi punya 4 rumah tinggal sendiri sama kos. Kan yang kontrakan itu semua 7. 7. Yang saya kontrakan itu 6. Oh 6. Yang Oh. saya tempatin 1. Oh 1. Base campnya ngontrak. Per tahun 25 juta. 1 kamar. 2. 2 kamar per tahun 25 juta. 25. Berarti setahun 12,5. Satu pintunya. Berarti Pak Darko yang kontrakan itu ya sekitar segitu juga tuh. Iya. 12,5 juta kali 6. Iya. 60 75. 12,5 juta. Pakai kalkulator aja, Cing, 60. biar agak ini, Cing. 72 juta 500. 75 juta. Kalau ngitung punya orang kayaknya Iya, emang banget sih. paling enak. Ngitungin duit orang tuh paling enak, nggak mau ngitungin pengeluaran. Emang kita selalu begitu Pak Darko. Ngeliatin orang tuh, uang banyak banget. Tapi orang ngitungin pengeluarannya dia kagak mau. Iya, dikeluarin. benar. Agak ribet juga sih. Agak ribet juga, ya. Pengeluarannya ya. Oke, 86 dari nyuci-nyuci, jadi nyuci-nyuci. Terus mulai bikin bubur, Jualan sendiri. jualan sendiri. Jualan sendiri saya yang aktif banget itu tahun 2000. 2000. Tahun 2000. Ketemu saya tahun 2007. Iya. Ketemu saya tahun 2007 tuh, waktu di pangkalan yang sekarang. Iya. Itu udah sendiri tuh. Udah. Udah sendiri apa masih jadi cabang? Udah sendiri. Karena buka cabang nggak sih Pak Darko? Enggak. Enggak ya. Waktu itu buka cabang di BI. Nah. Cuma kan karena kekurangan tenaga, jadi akhirnya saya tarik lagi Itu anaknya ya. Walaupun profesi Pak Darko ini tukang bubur, tapi anaknya ada yang di BI, Betul. ada yang di Yasporbi, tapi jualan bubur juga. Itu baru ngomongin yang saya tahu ya, yang ada di Jakarta. Yang belum yang di kampung, udah pasti lebih banyak. Alhamdulillah, Cing. Alhamdulillah wa syukurillah lah, seperti itu aja. Saya selalu bersyukur sama Allah. Saya juga nggak nyangka sih. Saya sendiri nggak nyangka, apalagi orang yang lihat saya gitu. Iya. Teman-teman SMA sekarang udah manggilnya juragan bubur. Bos Buriam. Bos Buriam. Iya. Uang nggak mau dihitung, Iya. tapi mau dipanggil Bos Buriam. Rumah boleh dihitung, tapi uang jangan kan. Iya.
Itu banyak yang nyangka bahwa itu punya saya. Tolong diklarifikasi bahwa bubur palapa itu memang benar bukan punya saya. Itu seperti tadi saya bilang kan dari awal, begitu besarnya andil seorang Cing Abdel dalam dunia perbuburan saya. Iya, nggak ada Ya. ininya. Tapi Allah kan mempertemukan saya dengan Allah itu mempertemukan nih, kamu kenal dengan Cing Abdel, terus Cing Abdelnya begitu baiknya. Bukan karena saya sedang ngobrol dengan Cing Abdel, enggak. Memang jujur aja. Cuma saya bilang siapa? Iya, Cing Abdel itu luar biasa. Iya. Begitu berpengaruh banget dalam menunjang larisnya bubur ayam emang dulu palapa. sebelum ketemu saya itu suka promoin di di Twitter, dia sama di Instagram. Dipromoin dulu waktu saya sebelum bikin video-video gini Pak Darko. Saya itu fotoin terus ininya Pak Darko. Sebelum saya makan tuh saya fotoin dulu. Gitu. Ini bubur paling enak sedunia yang fana. Karena memang selama saya hidup itu baru bubur yang paling enak. Ada bubur yang enak, tapi bubur yang paling enak yang saya rasakan tuh yang sekarang. Iya. Yang Pak Darko bikin. Alhamdulillah, itu kan karena Allah sedang memberi nikmat rezeki sama saya, Cing. Jadi Bisa kan tawadu seperti ini. itulah, Iya, ya. iya. Makanya Allah mempertemukan saya dengan Cing Abdel. Cing Abdel begitu merasakan. Padahal tadi Cing Abdel bilang bubur di mana-mana enak banyak. Banyak, Kan? iya. Tapi begitu kenal saya, tadinya nggak suka bubur ya, Cing? Suka dong. Tadinya Saya penyuka dulu. bubur. Oh, Saya tadinya? penyuka bubur banget, jadi tahu gitu. Tahu Saya ingat rasa-rasanya. banget sih waktu Cing Abdel pertama makan bubur saya itu, saya ingat banget. Tahun 2 yang di depan itu loh, Cing. Gimana? Yang dulu waktu sama itu Udin Penyok itu sebelumnya kan. Sebelumnya saya udah di situ kan Pak Darko nggak itu Nggak mah gitu ya. itu tahun 2010 itu. Sebelumnya kali, Cing. Yang di sana kan, Iya, yang di sore. depan apotek. Mm-mm. Iya. Itu tahun 2010 saya syuting sama Udin Penyok. Tapi saya udah makan bubur itu tahun 2007-an. Kan Pak Darko aja yang nggak perhatian sama saya gitu. Apa gue belum ngetop kali dulu. Bilang aja gue belum ngetop kali. Pak Darko sama gue nih, itu apa namanya? Akhirnya hubungannya itu akhirnya hubungan pertemanan. Bukan sekedar pelanggan sama penjual bubur gitu. Pak Darko sering main ke rumah gue. Gue juga pernah main ke rumahnya Pak Darko. Dia udah akrab Saya saking sering diajak jalan-jalan juga. ya, saya ajak ini nih tempat makanan favorit gue nih, mie musumo yang Jawa di Pisangan, nasi uduk yang di Rawamangun, Syuting juga. syuting pernah gue ajak. Pak Emang Medi udah sama akrab. Pak, iya. Udah saking akrabnya nih kalau gue pulang siaran, masih pakai baju koko dulu. Udah jangan merepet ke situ, malu aja. Enggak, gue juga pengen kasih tahu kebaikan hati gue Pak Darko. Pak Darko itu ngomongnya ini apa namanya? Pak Darko. Bagus Nah, nih. gitu doang Ini gitu. dipakainya nggak gerah nih, saya nggak minta loh. Nggak minta, Cing. Nggak, ya. saya nggak minta. Kode-kodenya itu loh. Dan gue tuh selalu langsung gue lepas saat itu juga. Itulah kebaikan seorang Cing Abdel. Iya. Disitulah. Ya tapi balasannya apa kayak gitu. Nanti di sono sih. Wah, gue selalu bilang, Pak Darko nih apaan nih timbal baliknya nih, ntar di akhirat katanya. Iya. Amin ya Allah. Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi setiap hari Pak Darko itu selalu kirimin bubur buat Eyang di rumah. Alhamdulillah. Jadi kalau gue kesana bayar, tapi giliran buat Eyang nggak boleh bayar. Gue nggak bisa memaksa, karena itu adalah kenapa sama Eyang ini? Karena merasa sebagai ibunya. Iya, betul. Jangan-jangan Pak Darko kakak saya. Pak Darko umur berapa sekarang? Saya 55 ya? ya, 55 betul. ya? Persis. Cuma beda 5 tahun sama yang 60. Oke, nih balik lagi ke tahun 2000-an udah mulai bikin sendiri. Iya. Itu bawa berapa liter? Saya dulu pertama 3 liter. 3 liter itu ya paling 3 berarti liter. sekitar 90. Tapi pertama dagang dapat 50.000 loh, Cing. Hah? 50.000 saya dagang. Yang dulu kan Pertama. sebar. Pokoknya 50.000. Kan nggak habis, Cing. Semangkoknya berapa dulu? Dulu semangkok saya itu tahun segitu tuh
masih 500 apa ya? Lupa sih Cing, udah begitu lamanya Udah sih lama ya. itu 50.000 lah yang paling diingat. Iya, ya paling nggak antara 500.000 lah, 500 perak dengan sampai 1.000 Sampai gitu 1.000 aja. gitu. Iya. 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 Ya masih di Palapa itu, alhamdulillah saya tetap bertahan di situ karena itu tadi kembali lagi ke masalah Allah begitu dominannya dalam kehidupan seseorang gitu kan. Inilah jalur kamu. Walaupun sepi saya tungguin. Karena saya punya keyakinan inilah hidup saya di sini. Gitu, Cing, ceritanya. Fokus gitu ya, Iya. jual bubur Iya, aja, nggak udah. coba jual-jual. Tadinya udah ada dagang gorengan, dagang es, dagang ikan bebek, kerja sapam di pabrik dan lain sebagainya. Balik lagi ke bubur. Tetap akhirnya inilah dunia saya di sini. Bubur. Saya lebih nyaman di bubur gitu walaupun berat. Waktu Iya, belum punya anak berat loh, Cing. Saya nggak bisa Sendiri? istirahat. Iya. Emang itu dorong gerobak? Iya. Keliling? Enggak, saya tetap di situ. Laku nggak satu, enggak laku Di mana? nggak laku saya Itu di di mana? situ. Di Palapa itu dulu. Palapa mana? Palapa sih. Di sini juga? Iya. Tetap di situ? Iya. Kok jadi bisa rame ya akhirnya ya? Alhamdulillah. Saya itu tahun 2007 saya ingat banget pertama kali beli Pak Darko itu semangkok seporsinya masih 7.000. Kok 7.000 sih, Cing? 7.000. 2007 itu 7.000. Tapi saya bayar 5.000 karena saya cuma buburnya dikit. Pokoknya kalau mau Pak Darko Mas Abdul 5.000 aja. Dari 7.000. Iya. Dari Nah lama-lama itulah, naik 1.000. saya udah punya feeling bahwa ini orang baik jadi saya harus baik. Gitu. Males setengah. Terus naik terus sampai akhirnya 12.000 dan gue tuh baik kan kalau gue tuh ada dua ya Pak, buburnya sama toppingnya gitu. Itu harganya berapa sih sebenarnya Pak? Kalau untuk ini 20.000 Jud. 20.000. Iya. Gue bayar 12.000 sih tetap. Enggak, kadang 10.000. Kadang aja. 10.000 malah. Kadang nggak usah bayar juga. Ada beberapa kali lah nggak usah bayar tapi usah. besoknya baju koko gue diminta. Yang mesen ada porsi Cing Abdel. Ada, saya pingin bikinin yang kayak Cing Abdel gitu. Oh ada yang ngomong itu? Ada. Oh. Tulis dong situ Pak, porsi Cing Abdel gitu. 20.000 tulisin di menu gitu. Enggak, kalau orang itu ya tetap menghargai segitu sih, Cing. Iya. Karena memang banyak toppingnya, gue nambah kerupuk, nambah ayam, Ayamnya banyak kan. Iya, nambah kerupuk, ayam, kacang. Mm-mm. Karena gue nggak pakai apa-apa, Darko. Saya kalau mesen nggak pakai apa? Nggak pakai seledri, nggak pakai cakwe, kecap manis. Udah. Pak Darko kelebihannya adalah dia bisa hafal setiap pelanggannya itu Alhamdulillah. menunya tuh seperti apa. Iya. Jadi begitu datang lo kalau udah 2 atau 3 kali, Pak Darko hafal. Nggak usah ngomong lagi, ngeliat mukanya, oh tahu nggak pakai emping. Oh tahu nggak pakai kacang. Iya, padahal ratusan gitu. Ratusan, itu kelebihannya. Dan terutama untuk yang ibu-ibu muda. Allahu Akbar Pak Darko itu. Kalau ngomong, aduh Bu, maaf, udah habis. Gitu. Kan saya kalau yang ingat muda pesan bapak saya, Cing. Jadi seorang ibu itu harus dimuliakan, Cing. Ya, tapi kenapa yang muda aja? Kalau yang lewat datang ini, habis. Ya, tapi Pak Darko nih uniknya lagi adalah kalau di Dandang masih ada, tapi dia udah tahu nih ini ukurannya, dilihat ada ngantri berapa, ada orang datang langsung dibilang habis supaya nggak nungguin. Iya, betul. Yang itu sering banget. Iya. Itu sering banget, Cing, seperti itu. Apalagi kayak kemarin waktu Cing Abdan pesen saya untuk 20 porsi untuk Mas Fuad CS. Ya Fuad Berdeba FC. Itu juga saya kalang kabutnya, orang yang nanyain masih banyak, sementara waktunya masih lama. Jam 8, Cing Abdan pesen jam 9. 9 Cing. ya. Akhirnya saya berpikir, wah kalau waktu 1 jam saya masak lagi mesti nyampe lah. Saya masak lagi tuh. Jadi dari ini jam 8 aja udah habis. Iya. Pandemi ngaruh nggak? Waktu awal-awal pengaruh banget sih. Ngaruh banget ya. Waktu awal-awal pengaruh banget. Sekarang udah kembali normal. Alhamdulillah ya belum 100% kayak biasa sih. Tapi lebih cepat durasinya. Maksudnya kayaknya kemarin-kemarin itu jam 8 udah habis, setengah 9. Karena bawanya sedikit sih. Baunya sedikit. Paling 7 liter. 7 liter. Kemarin ada foto tuh lumayan itu di protokol, ngantri berjarak. Pak Darko tuh sekarang orang yang punya Twitter, yang tahu ini dari Twitter atau dari Instagram. Kalau makan sama dia di foto dulu tuh. Krek, posting. Disesein ke saya nih, Cing, gue datang ke sana. Iya, yang sering seperti itu.
Itu ada harganya itu sebenarnya. Maksudnya gimana sih? Ya tolong diartikan aja. Kadang saya kalau ini agak yang samar-samar begitu saya Kurang tahu ya? Iya, kurang tahu. Kurang paham ya? Kurang nggak begitu paham sih. Dan nggak mau paham kayaknya ya? Kayaknya nggak mau belajar. Iya. Jadi sekali lagi kehadiran Pak Darko ini untuk membuktikan bahwa konsistensi, istiqomah, fokus, Kerja keras. itu Iya. akan Insya Allah menghasilkan. Ya. Karena proses kadang-kadang mengkhianati hasil juga sih kadang-kadang ya. Tapi kalau ditekuni hasilnya ada 164 juta sebulan omset. Bersihnya berapa? Kalau bersih dia nggak mau ditanya berapa. Jangan dah. Kan kalau kesannya bisnis makanan ya, kalau bisnis makanan itu katanya untung 100% katanya ya. Berarti kalau kita mau hitung-hitung, nih lagi ngitungin uang orang lagi emangnya 164 juta itu berarti 82 juta modalnya. Untungnya 82 juta. Itu belum bersihnya bisa kurang. Iya karena harus gaji segala macam. Kan gaji dan lain sebagainya. 50 lah ya. Ya 50 kantong. Ya kurang lebih. 50 juta sebulan ya. Paling nggak kalau saya harus kuliah saya harus S berapa tuh sih? S1 aja, S1 ya suka pilek loh. Nggak usah banyak-banyak S-nya. Iya. Petuah lah buat anak muda. Iya nih, petuah nih buat anak muda. Buat yang nih sekarang ada orang banyak sekali orang yang baru belajar mulai berdagang karena kondisi pandemi ini. Betul. Terpaksa alih profesi gitu. alih profesi untuk berdagang. Nah, ya. apa Kiat-kiatnya ya Cing ya. Nasihat lah nasihat. Kiat-kiatnya mau udah dikasih tahu. Iya. Buat rekan-rekan yang terkena krisis pandemi daripada COVID-19, yang sebetulnya segala profesi apapun itu tinggal bagaimana kita rasa senang dengan profesi tersebut. Walaupun itu berat, walaupun itu susah kita mengerjakannya, tapi kalau hati kita nyaman, lakukanlah. Jadi tidak mudah. Karena suatu saat Iya. profesi tersebut akan menyenangkan Anda. Wow. Ini gue ulangi ya. Gimana tadi? Maaf, gue nggak dengerin. Yang penting kita nyaman gitu tuh. Yang penting kita nyaman sih. Kita nyaman dengan profesi kita. Suatu saat profesi kita akan membuat kita nyaman. Membuat kita senang. Senangilah profesi Anda. Sampai satu saat profesi Anda akan menyenangkan. Akan membuat kita senang. Gitu. Nyaman. Ya. Seberat apapun dia. Profesi tersebut. Tekunilah. Suatu saat profesi tersebut akan membuat Anda bahagia. Yang penting nyaman. Kalau urusan duit nomor 1. Iya, seperti itu. Yang penting nyaman dulu sih, Cing. Benar. Kita kalau udah nyaman, entah itu apapun jenis profesinya, yang penting kita nyaman. Insya Allah profesi tersebut akan membuat Anda bahagia. Dan Anda bisa nyemen rumah. Kalau kita udah nyaman, bisa buat nyemen. Iya. Karena rumah yang akan dibangun di tanah 805 juta. Tapi ingat, 805 juta itu adalah nilainya dibeli oleh Pak Darko karena orang itu kasih diskon banyak. Kok bisa? Luasnya berapa Pak Darko? 150 yang disertifikat. Tuh, 150. Tapi ada kelebihan tanahnya sekitar 24 meter. Taruhlah 150. Kalau di tanah situ mah sebenarnya udah 10 jutaan itu Pak Darko. Betul. NJP-nya aja udah 7 juta. Tuh. 10 jutaan, jadi harganya 1,5 miliar, tapi ada orang yang lagi butuh uang. Alhamdulillah. Jual 805 juta. Udah balik berapa? Itulah keberkahan ridho Allah seperti itu. Karena ketemu saya bukan? Ya salah satunya. Oh, salah satunya itu. Ada Adil Cing Abdul di situ kan. Iya kan, salah satunya itu. Iya. Oke, ini udah seperti itu aja Cing ya. Pembicaraan yang sangat inspiratif buat teman-teman yang lagi berusaha dagang. Memang nggak bisa instan ya. Betul. Mie instan aja harus dimasak dulu gitu. Iya. Nggak bisa. Bisa sih dikremes-kremes. Tapi kan rasanya nggak nyaman sih, nggak enak sih. Oke, benar-benar. Oke, jadi perbincangan wawancara kita dengan Pak Darko, tukang bubur naik Fortuner 164 juta per bulan. Omsetnya dengan properti 3 bangunan, 7 pintu kontrakan. 1 tanah kosong senilai 1,5 miliar. Dan
rumahnya masih ngontrak. Tuh. Karena mbahnya siapa? Pak Darko? Eyang. Oh, eyangnya. Oh, eyang saya. Iya. Oke, makasih Pak Darko. Nah, Mudah-mudahan tambah berkah, tambah Amin. tambah laku, tambah sejahtera, Amin, makin ya Rabbal banyak Alamin. manfaat buat lingkungannya. Amin. Kita ketemu lagi nanti ya kapan-kapan. Kalau Pak Darko rumahnya udah jadi, saya mau ke rumahnya Pak Insya Darko. Allah, Cing ya. Terima kasih Pak Darko. Sama-sama, Cing. Sampai ketemu lagi di wawancara berikutnya.